Assalamualaikum saudara, Lintas Berita kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Bersama saya, Cahaya Eci, inilah Lintas Berita selengkapnya. Saudara, mengantisipasi penyebaran virus corona di Provinsi Riau, Gubernur Riau Samsuar lakukan telekonferensi bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak guna memastikan kondisi di daerah, terutama pengawasan terhadap jemaah tabligh. Telekonferensi Gubernur Riau bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak ini guna memastikan kondisi di Kabupaten Siak terkait merebaknya virus corona atau COVID-19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Arfan Usman menyebutkan, dari telekonferensi ini Gubri menyampaikan beberapa pesan termasuk dalam pengawasan di tingkat kecamatan. Pak Gubernur Riau menyampaikan pesan kepada Kabupaten Siak melalui Dinas Kominfo ketika melaksanakan video conference. Pertama, beliau menanyakan kepada kami apakah Kabupaten Siak sudah menutup Istana Siak untuk dikunjungi oleh umum, dan saya langsung mengatakan bahwa mulai kemarin pada hari Senin Siak sudah menutup untuk kunjungan masyarakat umum ke Istana Siak. Kemudian yang kedua, Bapak Gubernur juga berpesan minta disampaikan kepada jajaran di kecamatan sampai kepada Pak Camat di Kabupaten Siak, khususnya camat-camat yang mempunyai batas wilayah dengan negara Malaysia. Harus meningkatkan kewaspadaan akan kepulangan para jemaah tabligh dari Malaysia menuju negara Republik Indonesia ini. Dikhawatirkan berdasarkan informasi yang Bapak Gubernur peroleh bahwa ada beberapa jemaah tabligh yang sudah terjangkiti dengan virus corona ini, sehingga beliau menyampaikan pesan supaya berhati-hati, dan kalau memang nanti ada kedapatan jemaah tabligh yang melintas melalui batas wilayah memasuki Kabupaten Siak, mohon untuk diperiksa dan dikoordinasikan dengan Rumah Sakit Tengku Rafian Kabupaten Siak dan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Itulah pesan beliau. Dalam telekonferensi tersebut, Gubernur Riau menegaskan untuk melakukan pengawasan terhadap jemaah tabligh yang baru melakukan kunjungan ke Malaysia yang kemungkinan juga berasal dari Kabupaten Siak. Ada informasi di rumah sakit sana, ada yang masuk ke rumah sakit dari Siak? Pernah? Alhamdulillah Pak, belum. Mudah-mudahan tidak ada Pak. Di sana buka tutup? Tutup Pak. Mulai semalam. Sementara di sana tutup dulu, kasih pengumuman tempat pagarku sehingga masyarakat tahu. Ini karena kita juga ingin melihara suasana kesehatan masyarakat, nanti mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona ini. Nah, dari apa namanya, dari Siak, tolong diawasi ini ya, jemaah tabligh. Siap. Nah, sebab Siak itu banyak jemaah tabligh. Saya mohon tolong Pak Arfan kasih tahu sama kawan-kawan kita di kecamatan, kalau ada di antara jemaah tabligh yang baru pulang ke Indonesia. Karena di Malaysia itu saya hari ini diberitahu konsul ada sekarang yang positif karena virus corona hari ini mencapai 13 orang. Di antaranya adalah jemaah tabligh. Nah, jadi oleh karena itu di antara jemaah tabligh ini sudah ada yang pulang ke Riau, dan di antara satu orang sekarang mereka lagi dirawat di rumah sakit kita. Jadi saya mohon kalau bisa tolong sampaikan pada saudara-saudara kita, pada ustadz, pada jemaah tabligh, karena tahu ada di antaranya juga ikut rombongan
Malaysia. Maksudnya kalau ada, tolong dikoordinasikan dengan Pak Dr. Tony agar dicek kesehatannya, agar ini nanti kita insya Allah harapan kita tidak menular banyak orang. Ya. Karena ini kita karena antara 10 sampai 100 orang. Ya, Pak. Tolong menyampaikan Dr. Tony dan Direktur Rumah Sakit, Pak. Ya tolong disampaikan kepada bersama Pak. Jadi artinya kita bukan melarang nih yang berkaitan dengan apa dengan jemaah tabligh, tapi sekarang ini kita ingin tahu jemaah tabligh yang baru pulang dari Malaysia itu ada nggak dari Siak? Ya, tolong disampaikan kepada para camat. Romiati Saiful melaporkan. Menindaklanjuti arahan Gubernur Riau dan Bupati Siak terkait maraknya wabah virus corona, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak meliburkan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah mulai 16 hingga 30 Maret mendatang. Proses belajar mengajar di sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA negeri maupun swasta di Kabupaten Siak diliburkan dari tanggal 16 hingga 30 Maret dikarenakan maraknya wabah virus corona serta penyebarannya. Hal ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Lukman. Karena ini memang kejadian yang di luar dugaan sebenarnya bahwa termasuk daerah kita ini sebagai antisipasi dan kami memperdomani instruksi dan arahan Bapak Gubernur Riau beserta arahan dari Bapak Bupati Siak, memang untuk Kabupaten Siak ini sekolah kita liburkan. Jadi dengan artian mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Maret ini anak-anak itu tidak berada di lingkungan sekolah. Mereka diharapkan juga berada di rumah itu untuk bisa belajar mendalami pelajaran-pelajaran yang mungkin baik yang sudah mereka ikuti maupun yang proses pembelajaran berikutnya lah di rumah. Kemudian sekolah-sekolah juga sudah kita ingatkan bahwa guru, tenaga kependidikan memang harus tetap berada di sekolah untuk memperhatikan kondisi lingkungan sekolah, kemudian keberadaan orang-orang yang mungkin keluar masuk di sekolah yang tidak ada lagi siswanya itu, karena ini memang proses libur ya. Nah tujuannya saya nanti karena ini memang sore ini ada pertemuan dengan Bapak Gubernur di Pekanbaru, nanti kita akan mengarahkan juga bagaimana upaya membersihkan lingkungan sekolah ini. Nah untuk membersihkan lingkungan sekolah ini tentulah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah ya. Kalau bisa saya mengimbau harus ada partisipasi masyarakat, terutama orang tua wali murid. Jika itu memungkinkan, pembersihan lingkungan sekolah itu dalam jangka waktu 14 hari ini tidak ditempati untuk proses belajar mengajar, ini kan bisa mengepel lantai, misalnya mengelap kursi meja yang ditempati anak-anak kita ini dengan bahan-bahan yang mungkin bisa dianggap mensterilkan lingkungan tempat belajar mereka lah. Kemudian kita juga berharap sekolah membuat pengumuman di lingkungan sekolahnya terkait dengan antisipasi, kemudian juga menyediakan wadah atau tempat cuci tangan serta sabun. Nah ini tentu nanti setelah proses ini selesai masa liburannya, anak-anak juga pada saat masuk sekolah diantisipasi dengan harus menjaga kebersihan dirinya, kebersihan lingkungan, ya terutama itu tadi mungkin harus mencuci tangan sebelum belajar dan sesudah belajar, setelah bermain, bertemu dengan kawan dan lain sebagainya. Ya. Begini, ini sekarang juga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan sebenarnya sudah ada membuat
program prioritas dan kebijakan ya. Ada 4 hal yang menjadi pokok program oleh Pak Menteri. Yang pertama itu kan terkait dengan UASBN, yang kedua ujian nasional, yang ketiga ini RPP, ini terkait dengan tenaga kependidikan, kemudian yang kelima ini PPDB, peserta didik baru tuh. Nah, dari 4 program ini sebenarnya ini include di dalam Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pola-pola ini semua sebenarnya tidak begitu sulit dalam rangka mengatur mendesain program kegiatan proses di sana. Jadi ketertinggalan itu nanti akan kita ukur dan kita hitung sejauh mana capaian yang sudah tercapai pada saat libur mulai tanggal 16 Maret ini sampai dengan nanti berakhirnya sekitar tanggal 30 Maret. Nah, setelah itu ketertinggalan itu akan bisa dipadukan dengan pola pengembangan program belajar selanjutnya. Kadis Pendidikan juga menghimbau dan berharap kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak panik dan takut menghadapi kasus virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Saya sudah menyampaikan dengan kawan-kawan koordinator wilayah kecamatan semua informasi yang kita terima, semua arahan yang sudah kita tindak lanjuti untuk ini. Saya berharap seluruh satuan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, mulai dari korwilnya, pengawas sekolah, kepala sekolah, ya nanti beruntut ke orang tua wali murid, jangan panik menghadapi situasi seperti ini. Yang penting kan kita berupaya membatasi, jangan ini bisa berkembang begitu cepat ya. Kita kan tidak juga tahu sebenarnya ya, jangankan kita orang awam ini, sebenarnya para orang-orang yang di bidang medis itu mudah saja terjangkit ya, karena mereka mungkin begitu rapat, begitu merasa steril dengan menghadapi persoalan ini, tapi masih juga terjangkit. Oleh sebab itu hilangkan kepanikan ya. Di samping memang kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu yang diberikan oleh Allah itu tentu ada sesuatu di sebalik itu, dan pada akhirnya mungkin ada hikmahnya nanti. Maisaro Fahmi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi pada sensus penduduk tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar melalui sensus online. Dengan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat Kabupaten Siak, diharapkan dapat mewujudkan Siak bersatu. Mari sukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat di Kabupaten Siak, segera catatkan informasi Anda dan keluarga untuk data kependudukan yang akurat pada sensus penduduk yang telah dimulai pada 15 Februari tahun 2020. Mari isi sensus penduduk online melalui sensus.bps.go.id. Persiapkan NIK, nomor KK, nomor akta nikah atau cerai untuk mengisi pertanyaan sensus penduduk online. Jika ada kendala, dapat menghubungi WA Center Sensus Penduduk Online BPS Siak di 0764 800
Mari bersama mencatat Indonesia. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek inilah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Saudara, ketersediaan tanaman obat jenis rimpang-rimpangan kembali menjadi populer di serbu pembeli sejak merebaknya isu wabah virus corona di Indonesia. Meski diburu pembeli, harganya dinilai relatif masih stabil.
Ketersediaan tanaman obat jenis rimpang-rimpangan seperti kunyit, kencur, sereh, jahe, temulawak, dan jahe merah kembali menjadi populer di serbu pembeli sejak merebaknya isu wabah corona di Indonesia. Meski diburu pembeli, harga dinilai relatif masih stabil, hanya saja saat ini ketersediaan tanaman rimpang diakui mulai sulit didapatkan. Hal ini diungkapkan salah seorang pedagang mukatin yang sehari-harinya berjualan di pasar Belantik Sini. Mulai dari harganya sama kebutuhannya, stoknya masih ada nggak? Ya biasa aja. Ada kenaikan nggak? Sementara mulai tahun baru ini tak ada sama aja. Banyak nggak yang beli nyari itu jahe atau apa? Ya banyak jahe induk kunyit. Apa ada juga apa tuh temulawak, induk kunyit, jahe. Itu kan banyak jahe. Untuk apa untuk beli raya biasanya? Ya banyak untuk mencegah itulah virus corona itu. Nyarinya apa Mbak? Ya kadang temulawak aku tuh payah 50. Kalau yang lainnya? Ya jahe apa itu 40, kayak temulawak 50 juga. Di tempatnya Mbak biasanya ada jahe, kencur, dan itu dari mana datangnya Mbak? Kadang dari Pekanbaru. Kadang orang tuh dari mana kemarin kencurnya? Dari sore. Nah, dari sore juga. Dari Siak enggak ada? Ada kalau siapa enggak ada. Kosong ya, udah habis. Ada orang tanam pun tak ada. Ya mahal. Antara payah tanah pun tak ada, itulah di Siak ini kan udah sempit tempatnya. Biasanya kalau normalnya berapa? Kan ini 40 nih, kalau normalnya biasa berapa? Ya, harga segitu memang kalau hari kita mulai sejak tahun baru ini. Tapi kalau sejak ada virus ini belum ada ya? Belum ada naik. Berarti kalau harganya tetap, cuman ketersediaannya yang tidak ada ya Mbak? Iya. Beberapa waktu belakangan ini, tanaman rimpang menjadi buruan pembeli karena khasiatnya yang diyakini dapat mencegah dan menjaga imunitas daya tahan tubuh, seperti meringankan gejala flu, masuk angin, dan lainnya. Tapi ingat, cara ini tentu juga harus dibarengi dengan cara pengolahan yang benar. Setiap kita dianjurkan menyertai dengan makanan sehat, cukup istirahat, dan menjaga pola hidup bersih. Selain itu juga segera memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan pada dokter jika terdapat gejala-gejala seperti batuk, hidung berair, dan demam tinggi untuk segera mendapatkan penanganan juga pengobatan yang tepat. Desi Ekawati, Eko Triyono, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Memasuki tahun keempat berada di asrama mahasiswa Siak Yogyakarta, Diki Maulana mengaku terkesan dan mengajak mahasiswa Siak Yogyakarta untuk terus membangun organisasi. Berada jauh dari keluarga tidak menyurutkan semangat Diki Maulana, seorang mahasiswa Kabupaten Siak asal Kecamatan Tualang Perawang, untuk semangat menuntut ilmu sembari berkarya dan memperkenalkan kebudayaan Melayu Siak di kota Yogyakarta. Menempuh pendidikan selama kurang lebih 4 tahun, Diki banyak merasakan sukacita tinggal dan berada di asrama mahasiswa Kabupaten Siak di Yogyakarta. Jadi acara ini dibuat tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan budaya Melayu, khususnya Melayu Kabupaten Siak ke khalayak ramai. Di sini di Yogyakarta banyak sekali ikatan pelajar mahasiswa maupun ikatan-ikatan mahasiswa lainnya yang bergerak di bidang budaya. Jadi tujuan utama acara ini adalah memperkenalkan kepada khalayak ramai bahwasannya Melayu itu besar, Melayu itu luas, dan Melayu itu luar biasa. Ceritanya ya selama saya tinggal di asrama, ini tahun keempat saya tinggal di asrama, saya merasa asrama itu adalah tempat saya untuk berpulang, tempat saya untuk melepas rindu di rumah. Ketika sampai di asrama, saya merasa teman-teman di sana itu adalah keluarga. Di dalam asrama kami bebas membawa karakter kami di Siak, memakai bahasa Melayu. Jadi kawan-kawan di sana ketika di asrama itu benar-benar membudayakan bahasa Melayu. Ini terasa gitu. Ketika di kampus mungkin teman-teman tidak menggunakan bahasa kita di sana, ketika sampai di asrama disambut dengan bahasa-bahasa Melayu kan senang gitu.
Alhamdulillah nyaman lah, sampai hari ini saya tinggal di asrama saya nyaman. Pesan buat kawan-kawan yang masih menempuh pendidikan, masih kuliah tentunya, teruslah belajar, raih cita-cita. Kuliah adalah tanggung jawab kalian kepada orang tua. Tetapi organisasi adalah tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Itu aja. Menurutnya, interaksi bersama kawan menjadi motivasi bagi dirinya dalam menuntut ilmu dan mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Ia pun mengaku banyak hal menarik yang ditemui selama berada di asrama. Dijelaskan Diki, ketika mahasiswa SIAK berada di lingkungan asrama, mereka pun akan menggunakan bahasa Melayu dalam pergaulan. Demikian pula dalam mempromosikan budaya SIAK, Diki dan juga mahasiswa lainnya kerap mengikuti berbagai pagelaran seni serta mempromosikan tanjak yang menjadi ciri khas Kabupaten Siak. Sebagai Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisaris Siak sejak tahun 2019 lalu, Diki Maulana memberikan pesan kepada mahasiswa Kabupaten Siak untuk terus belajar meraih cita-cita. Karena menurutnya menjalani masa kuliah adalah tanggung jawab setiap mahasiswa kepada orang tua dan mengembangkan organisasi adalah tanggung jawab mahasiswa yang berada di kota Yogyakarta. Romiati Eko Triono melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Lintas Berita kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.